Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Pada tema video kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis SWOT ternak kelinci. Nah, di tema kali ini akan saya buat menjadi dua buah video. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan faktor internal, strength and weakness, kekuatan dan kelemahan. Kemudian yang kedua yaitu yang berkaitan dengan faktor eksternal, yaitu opportunities and threatness ya. Nah, di video kali ini kita bahas yang faktor internal dulu. Nah, karena ini sifatnya internal, mungkin ada perbedaan dari apa yang saya sampaikan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami terhadap apa yang teman-teman sekalian alami ya. Tapi kalau nanti di faktor yang kedua yaitu eksternal, itu mungkin banyak kesamaan karena itu sifatnya lebih umum. Tapi meskipun demikian, itu juga tergantung dari kondisi daerah masing-masing. Oke, nah sebelum saya lanjut, buat teman-teman sekalian yang baru gabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan video dari channel Peternak Muda Padi secara gratis. Nah teman-teman, jadi strength atau kekuatan yang saya rasakan dari ternak kelinci ini ya di kandang saya itu yang pertama adalah siklus produksi kelinci saya berjalan dengan normal. Jadi satu indukan itu rata-rata dalam 1 tahun beranak 4-5 kali. Ya itu saya anggap normal. Dan jumlah anaknya itu antara 5 ekor, 6 ekor. Ya rata-rata 5 ekor gitu saja. Jadi ada yang lebih, ada yang kurang. Rata-rata 5 ekor. Nah itu saya anggap normal. Sehingga itu menjadi salah satu kekuatan tersendiri bagi saya. Karena masih banyak dari teman-teman sekalian itu yang terkendala soal reproduksi ini. Ya, ada yang susah birahi, ya, kelincinya itu susah birahi. Ada yang susah hamil. Jadi ada macam-macam kendalanya. Apakah itu karena treatment dan pengetahuan yang saya dapat, ya saya tidak tahu ya. Mungkin saja bisa berpengaruh itu treatment dan juga perlakuan kita terhadap kelinci-kelinci kita, kapan kita akan mengawinkan, kapan waktunya menyape dan lain sebagainya, mungkin itu juga berpengaruh ya. Nah kalau soal itu ya mungkin bisa teman-teman cari tahu di video-video saya sebelumnya, bagaimana saya mengawinkan, kemudian bagaimana saya merawat indukan, bagaimana saya menyape. Nah itu sudah pernah saya bahas semua. Nah, yang jelas yang saya rasakan semuanya ya, indukan saya itu rata-rata reproduksinya, produksi bayi-bayi kelincinya itu berjalan dengan normal. Nah kemudian yang kedua yaitu soal pakan. Nah pakan ini terkait dengan kondisi saya yang berada di pedesaan, itu menjadi sebuah keuntungan tersendiri, yaitu hijauannya itu cukup melimpah. Di samping hijauan yang dari alam ya, saya juga menanam beberapa pohon indigo vera yang saya proyeksikan sebagai bank pakan. Nah itu karena kondisinya di pedesaan itu cukup menunjang ya, banyak lahan-lahan kosong. Jadi di pinggir-pinggir apa namanya parit, pinggir-pinggir parit di sawah saya itu saya tanam indigo vera. Nah nanti kita akan suatu saat nanti kita akan post ya tentang bagaimana proses penanaman indigo vera. Nah itu jadi di pedesaan itu salah satu keuntungannya adalah pakan hijauannya itu cukup melimpah. Kemudian yang kedua, saya akan menggunakan hijauan dan pelet. Pelet juga di sini di daerah saya ini ya banyak teman-teman yang jual pelet, sehingga saya tidak kesulitan untuk mencari pelet ya. Kemudian keuntungan yang lain. Nah keuntungan yang lain ini berasal dari jenis kelinci yang saya ternak. Jadi di sini kelinci yang saya ternak itu adalah jenis Rag dan New Zealand. Nah keuntungan jenis ini yang pertama itu dia bisa menyasar dua pasar utama kelinci, yaitu hias dan pedaging ya. Karena lihat dari posturnya itu juga memenuhi syarat untuk pedaging, karena memang ini
sebenarnya kelinci pedaging, tetapi juga karena di lingkup sini itu masih dianggap sebagai hias, jadi dia juga bisa masuk di kelinci hias. Nah, itu sebuah keuntungan tersendiri. Ada kelinci-kelinci yang hanya bisa menyasar salah satu dari dua itu. Contoh, ligon. Ligon itu hanya bisa menyasar ke pedaging. Untuk hias itu tidak terlalu signifikan harganya. Kemudian contoh lagi kelinci mini, ya ND dat itu hanya untuk hias, ya. Di pedaging tidak masuk karena dia jenisnya kelinci mini. Jadi saya pernah memelihara dat itu kesulitan dalam menjual. Karena apa? Untuk kelinci hias dia harganya masih mahal. Masih jarang, ya. Jadi harganya masih mahal sehingga belum familiar. Kemudian yang kedua, ya, keuntungan ini adalah tadi familiar, sudah merakyat dua jenis ini. Jadi jualnya itu cukup mudah, ya, karena memang sudah familiar, sudah merakyat jenis kelinci ini. Nah, kalau jenis-jenis tertentu itu kadang peminatnya hanya sedikit, jadi agak susah untuk menjualnya. Kalau dua ini lumayan mudah, ya. Nah, itu yang saya rasakan. Jadi strength-nya atau kekuatannya adalah di kandang saya. Yang pertama, dia siklus produksinya normal. Kedua, pakannya mudah. Ketiga adalah pemasarannya itu juga mudah. Kemudian yang keempat ini bersifat umum. Nah, karena saya itu pekerja, ya. Jadi kalau jam sekitar setengah 7, jam 7 itu berangkat kerja, maka saya memerlukan ternak yang proses perawatannya itu tidak terlalu memakan waktu, ya. Nah, ini saya pilih kelinci karena ini perawatannya itu tidak terlalu susah, ya, untuk kelinci itu. Ditambah saya buat desain kandang yang seperti ini sangat memudahkan sekali, ya. Untuk air minum itu saya ngisi itu 3-4 hari sekali air minum. Kemudian untuk pakan saya desain seperti ini, kalau di pagi hari itu supaya cepat, ya, proses pemberian pakan. Nah, jadi ini mudah. Nah, itu yang menjadi kekuatan di kandang saya. Kemudian yang menjadi kelemahan atau weakness. Nah, yang poin kedua adalah weakness, ya. Nah, yang menjadi kelemahan di kandang saya yang saya alami, yang utama adalah masalah penyakit. Ada satu penyakit yang sampai saat ini saya belum bisa mengatasi secara stabil, ya, belum bisa mengatasi secara konsisten. Artinya begini, penyakit kembung, ya, saya sebutkan saja penyakitnya adalah kembung, ya. Suatu waktu saya kasih obat A itu sembuh, tapi di kasus berikutnya saya kasih obat A itu tidak sembuh. Jadi tidak ada konsistensi, ya, dengan menggunakan cara yang sama itu menghasilkan hasil yang sama. Jadi meskipun 50% saja itu enggak ada. Jadi banyak sekali kasus kembung di kandang saya itu yang berakhir dengan kematian. Itu salah satu weakness yang paling saya rasakan. Mungkin juga teman-teman sekalian bisa merasakannya itu, masalah kembung. Nah, sehingga saya hanya bisa proses pencegahan, ya. Jadi proses pencegahan yang saya utamakan. Kalau proses pencegahannya yang saya lakukan itu sudah saya sampaikan di video saya yang lalu. Mungkin teman-teman bisa lihat kembali. Itu yang pertama adalah penanganan penyakit yang belum konsisten. Artinya obatnya itu belum ketemu, ya. Satu, kembung. Kalau yang lain seperti diare, kemudian skabis, sorghok, ini proses penanganan sorghok. Jadi ada salah satu kelinci saya yang kena sorghok dari 3 tahun, hampir 3 tahun saya ternak kelinci, baru kali ini ada sorghok itu sudah saya tangani dan hampir sembuh. Nanti saya post bagaimana cara saya menanganinya. Kemudian mastitis, abses, pernah semua, dan alhamdulillah sembuh. Yang susah itu adalah kembung sampai sejauh ini. Mungkin kalau teman-teman sekalian punya trik, ya, punya trik yang ampuh, yang konsisten, ya, mungkin dari 10 kasus 5 diantaranya sembuh, itu sudah bagus. Itu bisa dibagi kepada saya.
Karena saya ke share dari teman-teman sekalian juga memang hampir sama, rata-rata kembung itu susah sekali ya. Itu ya teman-teman, jadi kendalanya kalau saya weaknessnya kelemahannya itu masih di soal penyakit. Karena kita tahu sendiri karakter kelinci itu memiliki daya tahan tubuh yang cukup rendah ya. Ini secara umum ya, kelinci itu memiliki daya tahan tubuh yang cukup rendah dibandingkan misalnya ayam atau kambing dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, cukup sekian ya yang saya sampaikan. Jadi 2 itu dulu, strength and weakness. Nanti kita sambung di video saya lagi di video selanjutnya, yaitu soal opportunities and threatness. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan sampai di sini. Ya, sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe untuk update video-video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.